Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmayanti Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah kodifikasi kitab-kitab hadis. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW. Mengulas hadis pada masa Rasulullah berarti membicarakan hadis pada awal kemunculannya. Uraian ini akan terkait langsung kepada Rasulullah sebagai sumber hadis. Masa ini merupakan masa turunnya wahyu sekaligus diurutkannya hadis. Semua penulis sejarah Nabi, ulama hadis, dan umat Islam sepakat bahwa Al-Quran memperoleh perhatian yang penuh dari Rasulullah maupun dari sahabat. Nabi selalu memerintahkan kepada sahabat untuk menghafal dan menulisnya di lampiran-lampiran, tulang, pelepah kurma, batu, dan lain-lain. Ini sangat berbeda dengan hadis, walaupun ia merupakan sumber yang penting dari sumber tasri, tapi tidak mendapatkan perhatian yang sedemikian. Hadis tidak ditulis, bahkan Rasulullah tidak pernah memerintah sahabat untuk menghafalnya. Nah, dari sinilah terjadi kontroversi. Ada yang mengatakan bahwa tidak boleh menulis hadis, dan ada pula yang mengatakan boleh menulis hadis. Yang manakah yang benar? Adapun yang berpendapat bahwa tidak boleh dituliskannya hadis ialah bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Rawahu Muslim. Yang artinya, janganlah engkau menulis hadis dariku. Barang siapa menulis dariku selain dari Al-Quran, maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Nah, adapun yang berpendapat bahwa dibolehkannya menulis hadis ialah uktub fawalladzi biyadihi nafsi ma kharaja minni illal haqq. Maka dari itu, para ulama memberikan komentar bahwa dalam masalah ini, yang paling penting hanyalah dua hal, yaitu yang pertama, hadis yang melarang menulis hadis ini dibatalkan atau dinasakh dengan hadis lain yang memperbolehkan hal itu. Dan perlu diingat bahwa hadis sahih yang melarang penulisan hadis hanya ada satu hadis saja. Itu pun masih diperselisihkan oleh ulama, apakah marfu atau mauquf. Yang kedua, larangan tersebut hanyalah khusus untuk penulisan hadis bersama Al-Quran dalam satu naskah. Hal itu dikarenakan kekhawatiran akan terjadi percampuran antara hadis dan Al-Quran. Hadis pada masa sahabat. Yang pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa beliau sangat ketat dalam menerima hadis. Beliau tidak bersegera menerima riwayat hadis sebelum meneliti periwayatnya. Dalam melakukan penelitian, Abu Bakar meminta kepada periwayat hadis untuk menghadirkan saksi. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, pada masanya sama atau tidak jauh beda pada masa Abu Bakar As-Siddiq, tetapi pada masa Umar, periwayatan hadis masih agak terkekang dalam melakukan periwayatan hadis, sehingga hal ini menghalangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pemalsuan hadis. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan. Pada masanya, kegiatan umat Islam dalam periwayatan hadis tidak lebih banyak bila dibandingkan dengan kegiatan periwayatan pada zaman Umar bin Khattab. Utsman melalui khutbahnya telah menyampaikan kepada umat Islam untuk berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Akan tetapi, seruan itu tidak begitu besar pengaruhnya terhadap para perawi tertentu yang bersikap longgar dalam periwayatan hadis. Hal tersebut terjadi karena selain pribadi Utsman yang tidak sekeras pribadi Umar, juga karena wilayah Islam telah semakin luas. Luasnya wilayah Islam mengakibatkan bertambahnya kesulitan pengendalian kegiatan periwayatan hadis secara ketat. Pada zaman Ali bin Abi Thalib, pertentangan politik di kalangan umat Islam telah makin menajam. Peperangan antara kelompok pendukung Ali dengan pendukung Muawiyah telah terjadi. Hal ini membawa dampak negatif dalam bidang kegiatan periwayatan hadis. Kepentingan politik telah mendorong terjadinya pemalsuan hadis. Maka dari itu, para sahabat tidak melakukan penulisan hadis secara resmi karena pertimbangan beberapa hal. Hadis pada masa tabi'in.
Pada akhir masa Khulafaur Rasyidin, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke beberapa wilayah, sehingga mempermudah tabi'in untuk mempelajari hadis. Para sahabat yang pindah ke daerah lain membawa perbedaan hadis sehingga hadis tersebar ke banyak daerah. Perkembangan hadis pada masa kodifikasi. Pada masa ini terjadi kodifikasi hadis yang dimulai pada masa Umar bin Abdul Aziz yang menginstruksikan kepada Muhammad bin Syihab al-Zuhri karena dia dinilai paling mampu dalam hadis, sehingga lahir kodifikasi hadis secara resmi. Yang pertama, hadis pada masa awal sampai akhir abad 3 Hijriah. Masa kodifikasi dilanjutkan dengan masa seleksi hadis, yaitu upaya mudawin hadis menyeleksi hadis secara ketat. Masa ini dimulai ketika pemerintah dipegang oleh dinasti Bani Abbasiyah, khususnya pada masa Al-Ma'mun. Yang kedua, hadis pada abad 4 sampai pertengahan abad 7. Masa seleksi ini dilanjutkan pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitab hadis. Masa ini disebut dengan masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan. Maka muncullah kitab Al-Muwatta karya Imam Malik Ibnu Anas. Yang ketiga, hadis pada masa pertengahan abad 7 sampai sekarang. Masa ini disebut dengan masa pensyarahan, penghimpunan, pentakrijan, dan pembahasan. Pada masa ini, ulama berupaya mensyarahi kitab hadis yang sudah ada. Demikian sejarah kodifikasi kitab-kitab hadis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.